Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konduksi tunak multidimensi. Dan sebagai studi kasus, kita akan coba menganalisis konduksi tunak di dua dimensi. Hasil dua dimensi ini nanti sebenarnya bisa kita generalisasikan ke dimensi yang ketiga, begitu. Nah, ini adalah persamaan atur atau governing equation untuk konduksi tunak dua dimensi. Jadi yang tersisa adalah turunan kedua dari temperatur di sini. Oke. Yang sama dengan 0. Gitu ya. Jadi tidak ada perubahan temperatur terhadap waktu dan tidak ada produksi panas di sini. Oke. Nah, jadi kalau kita jadi domain permasalahan yang ingin kita pelajari itu bentuknya adalah seperti ini ya. Bentuknya persegi. Bentuknya persegi. Oke. Di sini temperaturnya T2, di sini T1, di sini T1, di bawah juga T1. Oke. Oke, arah sumbunya seperti ini. Ini X ke sana Y. Oke. Nah, selanjutnya oke. T2, T1, ini T1, Y, di sini X. Oke. Nah, lalu selanjutnya faktor yang penting adalah T2 ini lebih dari T1. Jadi perpindahan panas itu mengalir dari sisi atas ke sisi-sisi yang lain. Oke. Nah, untuk memudahkan analisis ini kita gunakan kita definisikan theta gitu ya. Ini adalah T dikurangi T1 dibagi T2 dikurangi T1. Nah, mengapa kita definisikan ini? Nanti dengan definisi seperti ini, theta itu nilainya akan terbatas antara 0 dengan 1. Oke. Jadi ini kalau kita lihat nanti ini theta sama dengan 1, theta sama dengan 0, theta sama dengan 0. Di sini juga theta sama dengan 0. Dan ini memudahkan analisis kita. Nah, lalu kemudian persamaan atur ini akan kita ubah. Jadi kalau dari sini kita lihat, kita bisa transformasikan ini menjadi seperti ini. T, gitu ya. Itu sama dengan theta, T2 dikurangi T1 ditambah 1. Nah, ini kalau kita substitusikan ke sini, nanti kita peroleh seperti ini. Theta, T2 dikurangi T1 ditambah dengan T1, gitu ya. Ups, ini kotak ya. Ditambah dy kuadrat theta T2 min T1 ditambah T1 sama dengan 0. Nah, dari sini oke, ini konstanta ya. Dua-duanya konstanta. Jadi kalau diturunkan pasti sama dengan 0, oke. Nanti ini hilang, yang tersisa adalah ini. Theta T2 min T1. Oke. Ditambah d kuadrat, ini dy kuadrat ya. Theta T2 min T1 sama dengan 0. Oke. Nah, sekali lagi kalau kita cermati di sini, T2 dan T1 ini konstanta, jadi bisa kita keluarkan, lalu ada di kedua suku, jadi ini kita bisa hilangkannya, ini bisa dicoret. Sehingga kita peroleh d theta dx kuadrat ditambah d kuadrat theta per dy kuadrat ini sama dengan 0. Oke. Jadi inilah bentuk persamaan kita.
dalam theta. Theta ini bisa kita sebut sebagai temperatur non dimensional atau temperatur yang tak berdimensi. Karena pada dasarnya dia mewakili temperatur, tapi ini tidak punya satuan, gitu ya. Jadi tak berdimensi ini tidak punya satuan. Jadi ini kan satuannya nanti satuan temperatur dibagi satuan temperatur hilang. Oke. Nah, selanjutnya permasalahan ini bisa kita selesaikan menggunakan metode yang disebut dengan pemisahan variabel. Metode pemisahan variabel. Oke. Nah, dalam dua dimensi T ini merupakan fungsi X dan Y. Oke. Apa artinya? Artinya dia bisa berubah di arah sumbu X dan dia juga bisa bervariasi di arah sumbu Y. Oke. Nah, pemisahan variabel, oh ya sama juga ya, ini θ-nya juga fungsi dari XY. Oke, θ-nya bisa bervariasi searah sumbu X, dia juga bisa bervariasi searah vertikal. Nah, pemisahan variabel ini mengasumsikan bahwa θ ini merupakan kombinasi dari dua fungsi yang masing-masing merupakan fungsi dari koordinat X, koordinat Y, tapi bukan koordinat XY begitu ya. Jadi kita tidak bisa mengasumsikan seperti ini lagi. Oke. Jadi kita asumsikan dia terpisah seperti ini. Ya. Jadi ini kita asumsikan terpisah. Nah, kalau ini kita substitusikan kembali ke sini, kita masukkan ke situ, nanti akan kita peroleh begini, d kuadrat dx kuadrat x kali y ini besar ditambah d kuadrat dy kuadrat x kali y besar ini sama dengan 0. Nah, berdasarkan aturan rantai, nanti ini akan kita bisa jabarkan begini ya. Ini d per dx, oke. Lalu ini d per dx xy oke. Ini juga sama d per dy x kali y ini sama dengan 0. Oke. Nah, berdasarkan aturan rantai ini nanti menjadi y dx besar per do x kecil. Ini adalah x besar do y besar x kecil. Di sini sama. Oke. Ini adalah y besar do x besar do y kecil ditambah x besar do y besar do y kecil sama dengan 0. Nah, karena ada pemisahan variabel tadi, kita dapat tentukan bahwa karena ini hanya fungsi dari sumbu X, maka turunan X terhadap Y ini sama dengan 0. Oke, karena Y-nya hanya fungsi dari sumbu Y, turunan Y terhadap X ini sama dengan 0. Oke, jadi ini nanti dapat kita sederhanakan menjadi Y dx per dx ditambah do Y. Oke, ini adalah X
Y per Y sama dengan 0. Nah, mengikuti aturan rantai yang sama, ini nanti kita akan peroleh do Y do X kali do X do X. Do Y do X-nya sama dengan 0. Oke, lalu kita juga peroleh dari sini nanti Y do kuadrat X do X kuadrat. Jadi nanti ini ada turunan do Y do X lagi yang sama dengan 0. Nanti yang tersisa dari sini adalah Y kuadrat X besar, X kecil kuadrat. Ini X besar, do kuadrat Y besar, Y kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah, ini bisa kita pindahkan ya. Oke. Kita pindahkan ke ruas kiri, ke ruas kanan. Ini menjadi minus begini, min X do kuadrat do Y kuadrat. Oke. Lalu kemudian yang X kita kumpulkan, yang Y kita kumpulkan, sehingga nanti kita peroleh di sini min per X do kuadrat X besar per X kecil ini sama dengan per Y besar do kuadrat Y besar per Y kuadrat. Nah, jika kita analisis kesamaan ini, oke, kesamaan ini bisa dipenuhi kalau keduanya itu sama dengan konstanta gitu. Jadi ini akan dipenuhi kalau misalkan ini lambda kuadrat, katakanlah ini konstanta ya, saya namakan lambda kuadrat. Oke. Jadi kalau ini konstanta, sebuah konstanta ini konstanta, pasti ini terpenuhi. Sehingga ini bisa kita anggap ya min seper X gitu ya, do kuadrat X besar do X kecil kuadrat ini sama dengan lambda kuadrat. Nah, ini sama do seper Y kuadrat do kuadrat Y besar do Y kuadrat ini lambda kuadrat. Nah, dari sini, oke, ini kita bisa peroleh persamaannya. Nanti ini pindah ke sini minus X kuadrat. Lalu kita ke kanankan, nanti kita peroleh begini. Ini do X besar, do X kuadrat ditambah X besar lambda kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini nanti juga kita bisa peroleh do kuadrat Y do X, do Y kuadrat ini. Oke. Ini minus ya Y besar lambda kuadrat sama dengan 0. Oke. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kedua persamaan inilah yang akan nanti kita selesaikan untuk memperoleh distribusi temperatur. Oke. Nah, oke. Ya, kita hapus dulu yang di sini ya. Nah, singkat cerita, solusi umum dari persamaan ini, oke, itu bisa kita tulis sebagai begini. Nanti kalau itu kita integralkan, oke, menggunakan teknik pengintegralan untuk persamaan diferensial biasa ya, itu akan kita peroleh besar, oke, itu sama dengan C1 cos lambda X ditambah C2 sin lambda X. Lalu Y besarnya
itu adalah C3 E pangkat min lambda Y ditambah C4 E pangkat lambda Y. Oke. Nah, dengan demikian kalau ini kita substitusikan ke persamaan theta ini, kita peroleh nanti theta fungsi dari XY ini adalah C1 cos lambda X C2 sin lambda X kali C3 E min lambda Y ditambah C4 E lambda Y seperti ini. Oke. Nah, kemudian tugas kita selanjutnya adalah kita harus mencari tahu apa nilai dari C1, C2, C3, dan C4. Dan dari sinilah kita gunakan kondisi batasnya. Oke, nah sekarang untuk X sama dengan 0 di sisi kiri, itu dia tadi theta juga sama dengan 0. Kalau ini kita substitusi ke sini, nanti kita peroleh begini. 0, gitu ya. C1 cos lambda kali 0, 0, gitu ya, cos 0, ditambah C2 sin 0, gitu ya. C3 E min lambda Y, C4 E lambda Y. Oke. Nah, karena sin 0 sama dengan 0, yang tersisa hanya ini. Jadi ini nanti menjadi 0, C1, C3 E min lambda Y, C4, gitu ya, E lambda Y. Oke. Nah, kalau kita lihat bentuk ini, ini hanya bisa sama dengan 0, karena kalau misalkan Y pun 0, ini E pangkat 0 masih 1, kita belum tahu C3 dan C4, jadi ini akan dipenuhi kalau ini kan, C1 sama dengan 0. Sehingga persamaan ini dapat kita sederhanakan. Y. Ini menjadi, ini C1 cos lambda X-nya hilang. Ini menjadi C2 sin lambda X, gitu ya. C2 sin lambda X, C3 E min lambda Y, C4 E lambda Y. Oke, jadi seperti ini. Kita bisa sederhanakan. Nah, selanjutnya kita gunakan kondisi batas yang kedua, yaitu Y sama dengan 0. Di Y sama dengan 0, di dasar tadi theta juga sama dengan 0. Oke, kondisi batas kita tadi begini. Theta 1, theta 0, ini theta 0, ini theta 0. Bagaimana kalau misalkan kita punya theta 1 di sini, pasti solusinya akan berbeda. Oke. Nah, untuk Y0 dari sini ya, dari sini berarti ini theta 0, ini adalah 0, C2 sin lambda X, oke. E pangkat 0 ini 1, E pangkat Y0, E pangkat 0 juga 1, jadi ini C4. Nah, karena C2 ini belum tentu sama dengan 0, kita belum tahu. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini bisa 0 kalau C3 supaya ini terpenuhi, jadi ini C3 harus minus C4. Jadi kalau ini C3 minus C4, ini jadi 0. Nah, jadi ini bisa kita substitusikan balik, lalu koefisiennya kita keluarkan. Jadi kita dapatkan seperti ini. X, Y. Oke, ini C3 jadi C4. Kita substitusikan min C4. Jadi ini keluar. Ini C2 C4 sin lambda X. Oke ya. Ini C3 jadi min C4. Jadi nanti kita pindah ke sana minus. Ini geser ke sana. Ini adalah lambda Y dikurangi E min lambda Y. Oke.
Kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita nomor berapa ya? Nomor 3 berarti ya. Nomor 3, di X sama dengan L. Jadi katakanlah di sini X sama dengan L, sama dengan 0, ini Y sama dengan 0, ini atas Y sama dengan W. Oke, jadi di sisi kanan ini X sama dengan L, θ-nya juga sama dengan 0. Oke. Nah, dengan demikian dari sini kita peroleh bahwa 0, C2, C4 ini sin lambda X gitu ya. Oh, sorry, lambda L ya, karena X-nya sama dengan L. Dalam kurung E lambda Y dikurangi E sin lambda Y. Ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat C2, C4 sudah kita tetapkan, sudah kita buka tidak sama dengan 0. Jadi kalau ini kita 0, kan nanti semuanya pasti 0. Oke, dan kita dapat solusi 0, 0 gitu ya, yang tidak terlalu berguna bagi kita. Nah, untuk bisa ini terpenuhi, maka ini sin lambda L, ini kita anggap yang ini sama dengan 0. Oke? Jadi di sini sin-nya ini sin lambda sama dengan 0. Nah, kalau sin sesuatu ini sama dengan 0, maka lambda L ini harus merupakan kelipatan dari pi. Oke? Nanti n ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini selalu sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh lambda ini n kali pi dibagi dengan L, atau jarak horizontalnya ini. Oke? Nah, kalau ini kita substitusikan kembali, maka kita peroleh θ fungsi XY C2 C4 sin n PL X gitu ya, E NPL Y dikurangi E NPL min NPL Y. Oke. Nah, dari sini ini bisa kita sederhanakan. Oke, kita ingat bahwa setengah E pangkat X, E pangkat min X ini sama dengan sin hiperbolik X. Jadi ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 sin hiperbolik N pi L kali Y. Oke. Ini sin N pi L X, ini C2, ini C4, θ X Y. Oke. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, solusi kita ini bukan lagi hanya fungsi X dan Y, tapi ada juga N, di mana N ini bisa bervariasi mulai 1, 2, 3, 4, sampai tak berhingga. Nah, jadi di sini C2 dan C4, kita juga bisa pastikan bahwa dia nanti juga akan bervariasi tergantung N. Oke, jadi ini kita ganti menjadi Cn. Cn ini N,
L kali X, sorry ini 2 ya, hanya pindah ke depan. Ini 2-nya pindah ke depan. Sin hiperbolik N PL kali Y. Seperti ini. N 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi ini merupakan theta ke N. Oke. Nah, karena ini nanti ada sebanyak tak berhingga theta, maka kita bisa superposisi untuk mendapat proposisi ini kita jumlahkan untuk mendapatkan solusi yang lebih umum. Ini theta N, sigma N sama dengan 1 sampai, theta ini sama dengan sigma N, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. Oke. Oh, ini 2-nya keluar di sini. Ya. Ini sin NPLX sin hiperbolik NPLY. Ini theta yang kita peroleh. Nah, selanjutnya kita bisa terapkan kondisi batas yang terakhir, yaitu di atas, sisi atas, theta sama dengan 1. Jadi, ini yang keempat, di Y sama dengan W, theta-nya sama dengan 1. Oke, jadi kalau kita masukkan ini nanti gini, 1 ini sama dengan 2, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, oke, sin NPL X sin hiperbolik NPL B. Ini ya. Oke. Nah, ini dari sini, ini ada CN ya. Ada CN. Dari sini kita bisa peroleh CN menggunakan, ini agak panjang ya, jadi saya tidak akan uraikan. Ini teknik ekspansi fungsi ortogonal, gitu ya, yang biasanya kita pakai di analisis Fourier, gitu. Nanti kita peroleh CN itu adalah 2 oke, oh sorry, 2-nya sudah ada ya. CN itu nanti kita peroleh min 1 N plus 1 ditambah 1 per NP sin hiperbolik NPL kali W. Oke. Nah, jadi kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, nanti kita peroleh solusi umumnya theta xj itu 2 per pi ya, sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga, oke, dari min 1 pangkat N plus 1 plus 1 per N, gitu ya. Ini sin NP LX, gitu. Lalu di sini sin hiperbolik NPLY. Ini sin hiperbolik NPLW. Jadi ini adalah distribusi temperatur di dalam domain permasalahan tadi. Oke. Nah, kalau kita sketsakan
Kita buat sketsanya. Ini kurang lebih demikian. Jadi misalkan ini domain kita, ya. Ini theta sama dengan 1, 0, theta 0, theta 0. Ini panjangnya L, dan ini tingginya adalah B. Nanti ini kontur kita akan seperti ini. Ya. Ini ke bawah, ke bawah, dan terus. Misal ini 0,9, 0,6, 0,5, 0,4, dan seterusnya. Nah, arah perpindahan panasnya tegak lurus dari garis ini garis isoterm. Kita sebut ini isoterm, garis temperatur sama. Nah, perpindahan panasnya sendiri nanti akan bergerak dari sini tegak lurus. Jadi ini tegak lurus ke sini, sini, tegak lurus ke sini, lalu ke sini. Ini juga sama, nanti dia bergerak ke sana, ya, bergerak ke sana, tegak lurus, begitu, dan seterusnya. Oke. Tegak lurus ke sana. Jadi ini adalah panah arah I-nya di sini. Oke, kalau kita lihat I-nya ini berbelok ya, jadi perbedaan dua dimensi seperti ini, jadi tidak searah. Oke. Oke. Nah, kalau kita analisis dari solusi ini, kita lihat pertama begini, proses tadi itu sangat panjang, ya. Dan bagi yang tidak berpengalaman dalam atau tidak memiliki knowledge yang cukup mendalam dalam persamaan diferensial parsial, ini cukup sulit prosesnya. Satu. Yang kedua, solusinya ini merupakan deret tak berhingga. Jadi ini nanti ada sejumlah suku ini sampai tak berhingga agar kita dapat nilai theta yang eksak. Oke, meski sebenarnya dalam prakteknya ya kalau kita mau hitung pakai ini akan deret ini akan kita ekspansi sampai suku ini nilainya kurang lebih sama dengan mesin epsilon. Mesin epsilon itu adalah bilangan terkecil yang bisa direpresentasikan oleh komputer atau bilangan asli, bilangan real terkecil yang bisa direpresentasikan oleh komputer. Istilahnya itu adalah smallest floating point, gitu ya. Karena kalau kita panjangkan lagi itu nanti hasilnya tidak berubah lagi kalau kita gunakan komputer, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini tentu tidak mudah ya kalau kita melakukan perhitungan manual. Meski kalau kita melakukan perhitungan dengan komputer ini bukan merupakan halangan yang signifikan begitu untuk menghitung ekspansi dari deret ini. Tapi karena perkembangan teknologi komputer itu cukup signifikan hanya akhir-akhir ini, gitu ya. Di era sebelumnya engineer itu lebih menyukai solusi pendekatan. Jadi biasanya solusi ini untuk kasus-kasus yang umum itu nanti dihitung terlebih dahulu, lalu kemudian disederhanakan, gitu ya, lalu ditabelkan, dan kita hanya merujuk kepada tabel itu. Nah, nanti kita akan bahas dua konsep penyederhanaan dari solusi konduksi dua dimensi ini. Oke, kita lanjutkan dengan membahas faktor bentuk konduksi dua dimensi. Nah, untuk menyederhanakan analisis konduksi dua dimensi, disusunlah konsep tentang faktor bentuk. Jadi apabila faktor bentuk ini kita lambangkan dengan S, gitu ya. Dan kemudian laju perpindahan panas ini kalau kita nyatakan dalam faktor bentuk ini adalah S kali K, gitu ya, kali delta T. Oke. Jadi tahanan thermal
konduksi dua dimensi itu dalam faktor bentuk ini adalah kali K. Oke. Nah, jadi faktor bentuk ini sudah dihitung terlebih dahulu, oke, untuk kasus-kasus yang umum. Kemudian nilainya itu atau formulanya itu ditabelkan. Dengan demikian kita bisa merujuk pada tabel dari faktor bentuk ini untuk melakukan proses analisis perpindahan panas. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa bentuk ya, ada beberapa bentuk yang sudah ditabelkan. Misal yang pertama adalah misalkan konduksi dari silinder gitu ya, yang ada di media yang sifatnya semi infinite. Jadi di atasnya ada batas, lalu ke bawah ke samping dia sifatnya infinite. Oke. Lalu ini lalu kemudian yang pertama ini bola ya. Yang kedua adalah silinder horizontal. Oke. Yang ketiga adalah silinder yang vertikal gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir di sini adalah perpindahan panas dari dua buah silinder yang ada di media yang sifatnya infinite gitu. Jadi yang atas ini, yang nomor 2, kita bisa gunakan untuk memodelkan misalkan perpindahan panas dari sebuah pipa gitu ya, yang ditanam di dalam tanah tapi jaraknya tidak terlalu jauh dengan permukaan tanah. Oke. Lalu kemudian yang terakhir gitu ya, ini misalkan kita punya dua buah pipa bawah tanah yang ditanam dalam kedalaman yang sama dan jaraknya tidak terlalu jauh sehingga dan kemudian fluid daya mengalir temperaturnya berbeda cukup signifikan sehingga ada perpindahan panas dari pipa satu ke pipa yang lain. Oke, itu contoh penerapannya seperti itu. Nah, kemudian kita punya misalkan ini ada silinder begitu ya, semi infinite juga, tapi bawahnya ada batas, atasnya ada batas gitu ya. Lalu kemudian ke sisi kanan kiri dia tak berhingga. Lalu kemudian ada dua buah silinder yang konsentris di sini. Lalu ada balok. Oke. Lalu kemudian ya ini contoh dari data-data. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa shape faktornya ada di kolom paling kanan. Oke. Lalu kemudian di kolom tengah ini adalah batasan keberlakuannya. Jadi dia hanya berlaku mengikuti kondisi yang ada di tengah ini. Lalu kemudian di paling kanan dia merupakan formula dari shape faktornya yang bisa kita inputkan ke definisi ini untuk menghitung proses perpindahan panas. Jadi ini kondisinya, ini adalah formula shape faktornya. Oke. Next, ini masih ada. Ini adalah kubus di media tak berhingga. Lalu kemudian ada sebuah balok ditempatkan di pinggir media setengah berhingga. Oke. Lalu kemudian ada balok yang holo dan kemudian arah memanjangnya dia finite ya. Jadi dia arah memanjangnya terbatas, kemudian dia holo. Oke. Ya. Next kita lanjutkan. Ini penyederhanaan pertama ya. Metode pertama untuk menyederhanakan analisis dua dimensi. Oke. Nah, metode yang kedua ini adalah menggunakan konsep laju perpindahan panas tak berdimensi. Oke. Jadi kita definisikan Q dot bintang ini sama dengan Q dot dibagi dengan Q dot karakteristik. Oke. Ini adalah laju perpindahan panas
sebenarnya, katakanlah begitu, satuannya watt, ini laju perpindahan panas karakteristik. Oke. Nah, jadi ketika laju perpindahan panas sebenarnya dibagi dengan QC, nanti nilai dari Q dot yang paling besar itu nilai dari Q dot bintangnya itu nanti menjadi antara 0 dan 1. Oke, lalu kemudian satuannya sama, jadi nanti hilangnya tidak bersatuan. Jadi ini tidak bersatuan. Oke. Nah, QC-nya, perpindahan panas karakteristiknya ini kita definisikan sebagai K, luas penampang T1 dikurangi T2 dibagi LC. LC ini adalah panjang karakteristik. Ini didefinisikan sebagai AS dibagi dengan 2pi. Dibagi dengan 4pi. Pangkat setengah. Oke, jadi ini semacam dicari ekivalen diameternya gitu ya. Oke, nah bagaimana kita menghitung laju perpindahan panas yang sebenarnya? Jadi biasanya ini sudah dihitung terlebih dahulu. Oke, jadi ini itu biasanya sudah dihitung menggunakan apa? Ada dua metode. Menggunakan metode analitik, yaitu metode pemisahan variabel tadi, atau kadang juga dengan metode numerik. Bisa metode beda hingga, metode volume hingga, maupun metode elemen hingga. Jadi pada intinya ini sudah diketahui lalu ditabelkan. Nah, Q dot-nya itu nanti begini. Ya sama dengan Q dot bintangnya kali laju perpindahan panas karakteristik ini. Jadi ini sama dengan Q dot bintang kali K AS T1 min T2 dibagi. Ini dapat dari tabel gitu ya. Jadi ini mudah sekali, kita tinggal membaca tabel. Nanti kesulitannya apa? Kalau kita ketemu kasus baru yang belum pernah dianalisis sebelumnya. Jadi kalau kita punya kasus tipikal gitu ya, yang sudah pernah dianalisis, ini memudahkan dan cukup cepat. Nah, ini adalah contoh dari tabel laju perpindahan panas tak berdimensi. Kalau kita lihat di sisi paling kanan nilainya itu kan angka, oke. Kalau kita lihat nilainya kurang lebih antara 0 1 gitu ya. Lalu kemudian ada yang satu nilai, ada satu yang kemudian tergantung kepada variabel dimensi yang lain seperti itu. Jadi ini nanti yang kolom paling kanan yang kemudian diinputkan ke dalam formula ini sehingga kita bisa hitung laju perpindahan panasnya seperti itu. Ya. Ya, jadi ini adalah metode untuk menganalisis laju perpindahan panas dua dimensi. Oke. Ya.